Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika, yaitu kenali dulu polanya. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran matematika untuk pendidikan lanjut dengan dosen pembimbing Danang Setiadi SPD MPD, dan perkenalkan nama saya Film Trimentari dengan NIM 20202034. Oke teman-teman, yang akan kita bahas pada barisan dan deret yaitu yang pertama barisan aritmatika, kemudian yang kedua deret aritmatika, kemudian yang ketiga barisan geometri, dan yang keempat deret geometri. Nah sebelumnya mari kita berkenalan dahulu dengan barisan. Apa sih itu barisan? Apa itu barisan orang-orang yang berjajar? Menarik ya teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai sebuah angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, bla 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 sampai dengan 70. Kemudian 3, 3, 3. Nah, kalau diperhatikan di sini, ini sama ya seperti barisan. Jadi angkanya itu berurutan, baris, berbaris. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 70, 3, 3, 3, dan 3. Jadi, apa itu barisan? Barisan merupakan suatu runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Oke. Nah, selanjutnya unsur penting di dalam barisan. Teman-teman, kita lihat di sini ada barisan angka yang berderet ini ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 99. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, 1 ini adalah A, atau A itu adalah unsur pertama dari setiap barisan. Jadi, angka yang berada di paling depan atau yang pertama itu disebut dengan A. Nah, kemudian di sini ada U1, U2, U3, U4, U5, U6 sampai dengan U50. U itu apa sih? Jadi U itu suku, atau U yaitu penyebutan suku pada suatu barisan. Kemudian teman-teman, di sini ada barisan aritmatika. Jadi di sini saya mempunyai angka atau barisan 1, 3, 5, 7, 9, 11 sampai dengan ke 99. Kalau teman-teman lihat di sini ya, pada saat 1 bergerak ke 3, nah ini polanya yaitu 1 ditambahkan dengan 2, kemudian 3 ditambah 2 hasilnya 5, 5 ditambah 2 hasilnya 7, kemudian 9 ditambah 2 hasilnya 11. Jadi polanya itu setiap ada angka di belakangnya, itu angka di depan ditambahkan dengan 2. Kemudian kita lihat yang ini, 5, 3, 1, negatif 1, negatif 3. Nah, 5 ini ditambahkan dengan negatif 2, maka hasilnya yaitu 3. Kemudian 3 ditambahkan dengan negatif 2, hasilnya itu 1. Negatif 1 ditambahkan dengan negatif 2, hasilnya negatif 3, sampai seterusnya. Nah, di sini juga ada lagi nih, 1, 4, 7, 10, 13. 1 ditambah 3 hasilnya 4. 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 3, 10. 10 ditambah 3, 13. Oke teman-teman. Nah, jika kita lihat di sini, ada negatif 2, plus 2, plus 3. Nah, itu bisa kita sebut dengan B. Nah, jadi ini B-nya negatif 2, B-nya plus 2, B-nya plus 3, atau B itu adalah penyebutan untuk beda. Jadi seperti halnya kalau 5 ke 3 itu bedanya kan negatif 2, 1 ke 3 bedanya 2, 1 ke 4 bedanya 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda antara dua suku yang berurutan. Oke. Nah, di sini kita mempunyai 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, dan 23.
kalau kita lihat di sini bedanya yaitu plus 3 ya teman-teman, seperti yang tadi sudah kita bahas. Oke, nah ini juga ada A-nya nih. A-nya itu 2. Apa? A itu adalah barisan atau angka pertama di dalam suatu barisan. Teman-teman masih ingat kan? Kemudian B-nya yaitu 3. Nah, tadi kita juga sudah belajar suku nih, atau urutan dari angka-angka atau barisan ini. Nah, di sini ada U2 yaitu 5, U5 yaitu 14. Kemudian U50 berapa ya teman-teman? Nah, di sini kita punya sebuah rumus untuk mencari barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, teman-teman, jangan lupa N yaitu bilangan yang dicari, dan rumus ini hanya berlaku untuk barisan aritmetika. Jadi, barisan aritmetika dapat dicari dengan rumus ini. Nah, kalau teman-teman ingat tadi, barisan aritmetika yaitu mempunyai beda yang berurutan. Jadi, semua polanya ini yaitu ditambahkan dengan 3. Oke, sekarang saya akan mencari U50. Nah, oke teman-teman, untuk mencari U5 menggunakan rumus ini, kemudian kita masukkan ya. Jadi yang kita cari yaitu N sama dengan 5. Nah, kemudian kita masukin A. A itu 2, kemudian ditambahkan dengan N-1, karena yang kita cari yaitu 5, maka N yaitu 5, maka 5 dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan B, atau beda yang sudah kita ketahui di sini tadi ya, yaitu 3, maka hasilnya yaitu 14. Kemudian, bagaimana mencari U50? Sama seperti cara untuk mencari U5 tadi, bahwa UN yaitu U50 sama dengan A, A-nya yaitu 2, ditambah N-1 karena yang kita cari yaitu 50, maka di sini N yaitu 50 dikurangi 1 dikalikan dengan B yaitu beda, di sini 3. Maka dikalikan dengan 3 hasilnya yaitu 149. Gimana teman-teman? Mudah kan untuk mencari barisan aritmetika? Oke, kita mempunyai sebuah soal di sini. Oke teman-teman bisa langsung mengerjakan ya. Saya tunggu. Oke, kita langsung bahas saja. Jadi suatu barisan aritmetika diketahui suku ketiga yaitu 11 dan suku keenam yaitu 26. Maka tentukan suku ke-12. Nah, kita cari dulu nih. Barisan aritmetika itu mempunyai rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Maka untuk mencari U ke-12 yaitu, nah di sini kita mempunyai U3 yaitu 11. Nah, U3 kan kita mencarinya dengan A ditambah N-1 dikali B ya teman-teman. Tapi kita tidak mengetahui A-nya itu berapa, karena yang diketahui di sini hanya ada suku ketiga dan suku keenam. Maka kita masukin aja di rumus ya teman-teman. A ditambah dengan 3-1 karena N-nya itu 3, kemudian dikali dengan B. Kita tidak tahu B-nya berapa juga ya teman-teman. Maka di sini kita jadikan A plus 3-1 dikali B sama dengan 11. Nah, ini adalah persamaan pertama. Kemudian U6 yaitu 26. Sama seperti tadi, yaitu U6A ditambah N-1 dikali B. Maka U6 sama dengan A plus 5B sama dengan 26. Nah, kalau U3 di sini tadi menjadi A plus 2B. Itu ya, teman-teman. Oke. Nah, tadi ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian yang U6 ini adalah persamaan yang kedua. Maka kita dapat mensubstitusikan dan mencari berapa sih hasilnya ya teman-teman. Kemudian di sini bisa kita kurangi nih, A ditambah 2B yaitu dari U3 tadi, kemudian A ditambah 5B dari U6. Maka hasilnya yaitu negatif 3B sama dengan negatif 15 atau B sama dengan 5. Maka kita tadi sudah mengetahui B-nya. Nah, kita mau cari nih A-nya berapa? Kita masukin dulu persamaan U3 atau suku ketiga tadi, yaitu A plus 2B. Maka B-nya kita masukkan, jadi A ditambahkan dengan 2 dikali 5. Maka hasilnya A
yaitu 11 dikurangi 10. Hasilnya A yaitu 1. Jadi suku pertama dalam suatu barisan ini yaitu 1. Tapi ini belum selesai ya teman-teman, karena yang kita cari di sini yaitu suku ke-12. Oke, maka langsung kita masukin aja nih rumusnya. A ditambah 12 min 1 dikali B. Karena tadi kita sudah mengetahui nilai A dan B-nya, maka 1 ditambah 11 dikali 5 hasilnya yaitu 56. Oke, good job teman-teman. Kemudian kita mau mempelajari tentang atau mengenai deret aritmetika. Nah, seperti halnya tadi, kita mempunyai suatu barisan 1, 3, 5, 7, 9 sampai dengan 11. Nah, teman-teman perhatikan ya. Deret aritmetika adalah penjumlahan dari barisan yang disimbolkan dengan SN. Nah, jadi barisan aritmetika ini adalah jumlah dari barisan ini teman-teman, atau 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 9, sampai dengan ditambah 11. Nah, kalau di sini yang kita cari yaitu S100 gimana nih? Nah, kalau kita mencari SN, kan kita bisa mencari dengan U1 ditambah U2, U3, sampai dengan UN. Kemudian S4 kita bisa mencari dengan, kalau misalkan barisannya ini ya teman-teman, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7, maka hasilnya yaitu 16. Nah, bagaimana nih kalau S100 atau suku ke-100 yang kita cari? Sulit sekali ya teman-teman. Nah, jadi di sini S100 1, 2, 3, 4 sampai dengan 100 kita tambahkan, maka hasilnya 5050. Atau, nah kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Jadi 4 ditambahkan dengan 97 itu menghasilkan 101. Kemudian 3 ditambahkan dengan 98 juga 101 nih. 2 ditambah 99 juga 101. Kemudian 1 ditambahkan dengan 100 yaitu 101. Kalau kita lihat di sini polanya ya teman-teman. 101 dikali 50 itu 5050. Kenapa bisa begitu? Nah, kalau misalkan kita pasangkan ini 100 ke 1, 2 dengan 99, 98 dengan 3. Nah, itu maka dapat kita hasilkan 100 dibagi 2 jadi 50. Mengapa di sini 101 dikali 50? Karena hasilnya di sini kalau ditambahkan dipasang-pasangkan yaitu 101 dan jumlah dari angka-angkanya ini dibagi menjadi 2, yaitu 50. Nah, tapi kalau cara manual yang kayak tadi itu kan susah banget ya nih teman-teman. Masa kita harus menjumlah 1 ditambah 2 tambah 3 sampai dengan 100, ya. Melelahkan sekali. Oke. Maka dari itu, dari hasil atau dari yang sudah kita tambahkan, yaitu dua angka tadi, dapat kita simpulkan bahwa SN atau suku ke N dari deret aritmetika mempunyai rumus N per 2, yaitu jumlah angka-angka yang akan kita cari dibagikan dengan 2. Kemudian dikalikan dengan A ditambah UN. A yaitu suku pertama ditambahkan dengan A itu bilangan pada barisan pertama, kemudian ditambahkan dengan suku ke N. Nah, coba kita masukkan pada saat kita mencari S100 tadi ya teman-teman, yaitu 100 dibagi 2 ditambahkan dengan 1 ditambah 100. Maka hasilnya 5050. Sama kan teman-teman? Bahkan ini lebih mudah ya teman-teman. Oke, kemudian di sini saya mempunyai suatu barisan 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 sampai dengan 119. Nah, SN kan tadi rumusnya ini ya teman-teman, sama seperti yang di sini. Kemudian kita mau mencari UN sama dengan 119, atau kita nggak tahu nih ini tuh N keberapa atau suku keberapa, tapi hasilnya 119. Nah, maka dari itu kita menggunakan rumus A ditambah N min 1 dikali B. Atau ini rumus apa teman-teman? Yaitu barisan
aritmetika. Ya, betul sekali. Kemudian kita masukkan ya, 119 sama dengan 2, karena di sini adalah angka pertama pada suatu barisan 2, ditambahkan dengan n-1, kita nggak tahu n-nya berapa ya teman-teman. Kemudian dikalikan dengan 3 atau bedanya yaitu 3. Maka hasilnya yaitu 3n sama dengan 124, menghasilkan n sama dengan 40 atau un yaitu 40. Jadi 119 ini yaitu suku ke-40 teman-teman. Kemudian kita mau cari nih deret aritmetika atau jumlah dari suku ke-40 yaitu berapa. Kita masukin aja nih rumusnya, yaitu 40 per 2 di dalam kurung A itu 2 ya teman-teman di sini. 2 ditambah 119 maka menghasilkan 2420. Oke teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita mau belajar mengenai barisan geometri nih. Di sini saya punya barisan 1, 3, 9, 27, 36, 45, 54 sampai dengan 72. Nah, kalau barisan geometri nih biasanya bedanya itu dikali atau dibagi. Kalau kita lihat di sini, bedanya yaitu dikalikan dengan 3. 1 dikali 3, 3. Terus 3 dikalikan dengan 3, 9. 9 dikali 3, 27. Maka bedanya yaitu setiap angka dikalikan dengan 3, maka menghasilkan suku selanjutnya. Nah, jadi di sini kita bisa menyebutnya dengan R, beda dengan yang tadi ya di aritmetika. Kalau geometri kita sebutnya dengan R atau rasio. Nah, barisan geometri ini adalah barisan yang rasionya selalu sama atau dikalikan dengan angka yang sama. Seperti yang tadi sudah saya bahas ya. Kemudian A tetap sama, yaitu angka yang paling depan di dalam suatu barisan. Kita coba ya di sini. Jadi U2 itu 3, U4 yaitu 27. Nah, bagaimana kita mencari U ke-20? Untuk mencari barisan geometri di sini, kita menemukan rumusnya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Maka, kalau kita mau cari U4 ya ini, U4-nya yaitu 1 dikali 3 pangkat 4-1, hasilnya yaitu 27. Sama seperti di sini ya teman-teman. Oke. Saya mempunyai contoh soalnya teman-teman. Oke, teman-teman bisa menjawabnya. Saya akan tunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita bahas. Diketahui barisan geometri dengan U2 yaitu 9, kemudian U4 yaitu 81, kemudian tentukan U3. Nah, kita masukkan ya, UN tadi rumusnya yaitu A dikali Rn-1. Kemudian bagaimana sih mencari U2-nya, U3-nya? Nah, kita punya U2 dan U4. Mari kita masukkan ke dalam rumus aja. Maka A dikali R pangkat 2-1 sama dengan 9. Nah, karena kita belum tahu nih A-nya berapa, R-nya berapa, maka kita langsung tulis aja A dikalikan dengan R, maka hasilnya 9. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian U4, A dikali R pangkat 4 dikurangi 1, maka hasilnya A dikali R pangkat 3. Maka hasilnya itu 81, dan ini adalah persamaan yang kedua. Nah, sama seperti tadi, pada saat kita mencari deret aritmetika ya teman-teman, kita menggunakan persamaan nih. Jadi, A dikali R pangkat 3 sama dengan 81, kemudian A dikali R sama dengan 9. Nah, kita dapat menguranginya. Maka hasilnya yaitu 81 per 9. Kemudian, nah, di sini kan kita bisa dicoret nih A-nya, kemudian R3-nya jadi R2. 81 dibagi 9 yaitu 9. Maka R sama dengan akar 9. Nah, karena akar 9 ini angka yang nggak pasti ya berapa teman-teman. Jadi hasilnya itu kurang lebih 3. Oke, langsung saja kita ke deret geometri. Di sini ada S atau jumlah
suku, 5 suku, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 sampai dengan ditambah 81. Yaitu A-nya dulu nih. A-nya yaitu 1, kemudian R-nya yaitu 3. 1 dikali 3, 3 dikali 3, 9 dikali 3, 27, betul ya. Nah, kita mau cari SN-nya ini, teman-teman. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu SN sama dengan A, R pangkat N dikurangi 1, dibagi dengan R min 1, atau cara lain yaitu A dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Nah, tadi kita mau mencari jumlah 5 suku ya, teman-teman. Jadi kita langsung masukin aja nih. A dikali R pangkat 5 dikurangi 1 dibagi dengan R min 1. Maka hasilnya itu A-nya sama dengan 1 ya, teman-teman. Kemudian R pangkat 5, karena R-nya di sini 3, maka 3 dipangkat 5 dikurangi 1 dibagi dengan 3 min 1. Maka hasilnya yaitu 121. Gimana, teman-teman? Mudah kan? Nah, jadi itulah pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa like dan share ke teman kalian ya. Terima kasih.